Ceng pada ngumpul nih. Sudah pagi kok, sudah cantik kok. Belum ada yang boleh. Aku butuh papa buat kucing aku. Munduran cantik, jawab DM Kak. Perut pasti langsing nih. Karena sakit, mendadak sakit dan tewas. Suaminya kamu mau? Sebelum terlambat kita Spanyol Indo kritis ya. Doain aja semuanya baik-baik saja guys. Kalau saya bisa ngomong batunya itu segede ruangan ini, akarnya mungkin itu batangnya segede apa? Ini podcast apa ya, bentar? Dalam waktu dekat, dalam waktu yang mungkin kalau pemberian itu berapa tahun sih Bang bisa segede itu? Ini malah mencekam deh kayaknya. 10 tahun tuh udah lebih gede. Jejak backpacker, ini jejak backpacker guys. Mungkin kalau ada yang tahu batu mengat di atas. Soalnya dihantunya yang temenin Ade siapa di anak yang temenin aku anak. Gak baik-baik udah. Saya pengen cerita di rumah saya itu ada. Tadi saya bercerita ada. Iya itu. Namanya itu. Ada cerita. Febri itu namanya. Salah satu bukit ini nggak dua-duanya, karena salah satu aja yang agak rimbun, agak ribut. Di bukit itu. Lu ngapain standby di sini kalau gak mau batal? Oh, nom kontennya nih. Di sisi beda, sisi yang Bentar ya. Dari Cibatu banget, sisi yang berlawanan. Itu ada kuburan gemuk. Bentar ya, horor ekstrim. Intinya nih, judulnya intinya horor ekstrim, tonton sebelum dihapus YouTube. Kalau situ itu kuburan zaman orang Belanda, kuburan Belanda sih. Sok coba cari. Kalau kejadian mistisnya jelas itu. Bentar balikan deh nih Tepugu. Kamu sih ngajak. Udah. Jangan dulu ngajak ngobrol nih. Aku mau mulai dari awal. Kita gedein ya. Kopinya orang Bogor gitu katanya. Oke, Bang udah siap ya buat cerita ya? Oke, kita mulai aja. Bisa? Bisa. Silakan, Bang Baron. Jadi saya tinggal di daerah Sumatera, dari rumah saya itu. Lokasi rumah saya itu untuk gambarannya. Iya, kadang di luar Indo, di luar perbukitan. Terus di samping itu ada di antara dua bukit itu ada aliran sungai. Kalau orang sana bilangnya mah kali ya, kalau sungainya besar. Cuman itu kali yang Bentar guys, aku paling gedek sama cowok yang misalkan contoh kenalan. Terus kenalan itu gue tuh nggak kenapa-napa, ngerti nggak sih? Gue tuh nggak kenapa-napa. Emang mungkin mukanya aja kasihan gitu, ngerti nggak sih? Terus cowoknya tuh tiba-tiba kayak gini. Paling gedek gue sama cowok yang paling kayak gini. Dinar DM TF. Nih cowoknya tuh paling gedek kalau misalkan kayak gini. Kamu kenapa? Kamu ada kenapa kok? Kamu kayak ada masalah? Coba cerita. Kayak anjing, kayak jijik, ngerti gak sih? Kayak udah kan. Abis dari situ tuh aku bilang, kenapa gitu, kayak terus kayak gini, iya kamu kayak ada masalah. Anjing, kayak ada masalah apa? Hidup gue udah enak anjir. Kayak ada ya orang modelan kayak gitu. Lebih berarti ya, kayak muka yang banyak masalah tuh gimana, yang banyak masalah tuh yang kayak gini, coba yang gimana. Sedangkan salah gue tuh bukan banyak masalah gue mah dikit dan masih bisa diatasi, masih bisa ditoleransi masalahnya, kecuali masalah yang memang gong kayak gitu. Wey, ini mah kayak kamu ada masalah apa? Coba cerita. Jadi seakan-akan dia tuh mau jadi apa sih namanya? Mau jadi penolong lah. Udah lo nempel. Ayolah cerita aja. Terus gue tuh kayak
Nah udah kan, ya bentar. Nah terus gue tuh udah bilang gini, hah masalah? Emang gue ada masalah apa gitu? Iya kamu tuh kelihatannya ayolah, kayak gitu bener. Ini mah mukanya ada manis-manis. Terus abis itu ayolah cerita, nggak usah ini. Dia bilang ayo cerita sama aku, nggak apa-apa kamu cerita aja. Terus gue bingung dong, anjing nih cowok kenapa dalam hati kok kayak tiba-tiba. Beneran aku nggak kenapa-napa guys. Dia bilang apa namanya, kamu kenapa, intinya kamu kenapa. Kamu cerita kayak hati kamu ditumbuhin sama pohon, Mbak. karena gini, karena dari masalah keuangan seimbang, dari masalah kerjaan oke, dari masalah pacar nggak ada, maksudnya percintaan maksudnya nggak ada, baiklah intinya. Terus dari masalah keluarga udah lanjut nonton podcast aja aman gitu. Iya maksudnya tuh aku bingung gitu, cowok itu tuh melihatnya si kita kasihan tuh dari mana, ngerti gak sih? Bambu. Makanya gue tuh jijik anjing kalau ada cowok kayak gitu tuh, kayak mau jadi Pandawan, ngerti kan? Pandawa mau jadi penyelamat tapi dia nggak tahu menyelamatkan. Pinggiran kali itu kayak yang ada kayak ada susunan batu. Nih gue aja keteknya hitam, wey. Gue aja keteknya hitam, lu tipsnya merawat ketek gimana? Gue aja keteknya ireng iki ha. Pokoknya kalau orang pertama kali ngeliat situ bagus deh kalau dibuat pahlawan kesiangan, tambah ada kreasi mungkin ya. Di bawah kali itu ada apa namanya, ada batu besar banget. Kamu mah nggak pantas dikasihani. Ada batu besar banget. Orang sana di situ disebutnya batu mangap. Terkenal dengan batu mangap. Pokoknya kalau anak-anak suka main biasanya itu dilarang sama orang tua. Karena tempatnya mungkin agak angker juga di situ. Apa namanya? Terkenalnya daerah situ tuh untuk. Hah, kamu tipe cowok gimana ya? Nyari nomor itu, Bang. Oh, dari togel. Kamu tipe cewek kayak gimana gitu? Ya. Itu malah kebanyakan mah yang ya lu gitu, nilai aja. Kalau harga lokal mah nggak begitu apa karena malu juga kali aku ya. Kalau di bawah kelihatan gendut. Tetangga kan yang pasti itu orang luar yang suka ke situ. Yang dicari tipe apa? Saya penasaran. Apa sih isinya itu loh, batu mangap itu kan kayak bentuknya kayak gua. Kayak gua tapi bukan gua bulat lubang masuk ke dalam gitu, enggak Bang. Jadi itu kayak bentuknya kayak batu besar, mungkin ada seluruh ruangan ini batu itu. Dia kayak pecah itu Bang, kayak pecah. Nah kayak mangap gitu, makanya orang sana cerukan gitu ya. Cerukan, jadi orang bilangnya itu batu mangap. Nah yang bikin kelihatan lebih mistis itu karena batu segede itu kayak yang digenggam sama akar pohon beringin Bang. Sama akar pohon di atasnya. Jadi nambah kesannya lebih angker banget. Gak ada piercing, gak ada tato, gak ada alkohol. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian apa namanya, ibu-ibu kalau suka bersih-bersih di situ. Biasanya kalau memang tempat manusia pasti dibersih-bersihin suka ya, senang ya. Tapi kalau di situ di batu mangap itu dibersihin malah nggak suka Bang. Di situ nggak suka kalau tempatnya dibersihin gitu. Jadi apa mungkin dia terganggu kali ya, malah terganggu si penunggunya itu. Nampakin Bang, penampakannya itu kata ibu situ tuh apa namanya, kayak ular gede. Kayak desis dia pas lagi nyapu gitu kan, nyapu soal itu. Pas lagi bersih gitu dia ngedesis suara kayak gede gitu suaranya. Begitu nengok kaget dilompat ya. Itu ibu langsung demam sih, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa sih ibu ya. Lompat Bajingan kau. Sapunya itu. Udah gue bilang. Dia sih geger di kampung itu, bentuknya tuh ular
kepalanya kuda katanya. Ular kepala kuda kata saya. Kok bisa begitu? Oh, jadi kayak kayak naga gitu kan? Ya, mungkin bang, ya. mungkin bang. Ya saya gambarin juga kayak gitu soalnya naga itu. Guys, sudah dulu aku mau nonton dulu, nanti aku live lagi, tapi aku nggak tahu aku live-nya kapan. Pokoknya tungguin aja, pantau ya. Kalau misalkan kalian kangen, pantau. Di You know. pohon beringin itu atasnya itu ada di apa namanya bagian atas batu itu kan ada tanah. Ya, Itu mungkin dibeli sama orang. see you semuanya. Jadi ada pemilik